Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah. Tidak ada habisnya mengupas kemuliaan bulan Ramadan. Selain sebagai bulan penuh rahmat, ampunan dan maghfirah, pada bulan ini juga terdapat 5 peristiwa penting yang berkaitan erat dengan kemajuan Islam pada masa kini. Lantaran keistimewaannya di mata Allah, bulan Ramadan menjadi simbol dari keistimewaannya itu sendiri. Selain daripada itu, Ramadan juga mengganjar dilipat gandakannya pahala bagi setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Dan pada bulan ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk bercermin, memperbaiki kualitas keimanan kita. Dalam hadis riwayat An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah, syahrun mubarakun. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya." Selain sebagai bulan mulia yang penuh berkah, Ramadan juga menjadi bulan yang mencetak banyak sejarah. Yang pertama, Ramadan pertama umat Islam. Pada buku peristiwa penting di bulan Ramadan oleh Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi, sejarah puasa Ramadan dimulai pada tahun kedua Hijriyah, hari Ahad, 1 Ramadan 2 Hijriyah, bertepatan dengan 26 Februari 624 Masehi. Pada tanggal ini adalah hari pertama Ramadan bagi umat Islam. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban puasa Ramadan diumumkan oleh Rasulullah SAW pada 1 Sya'ban 2 Hijriyah. Ibnu Jarir dalam kitab Jami'ul Bayan volume 3 berkata, pada tahun ini puasa bulan Ramadan diwajibkan. Ada yang berpendapat puasa Ramadan disampaikan kewajibannya pada bulan Sya'ban tahun yang sama. Dalam sebuah hadis dituliskan, Nabi SAW tiba di Madinah. Kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Sebuah hari yang baik. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur." Maka beliau bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Maka hari itu, Nabi pun berpuasa dan mendorong umatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini disebutkan di dalam kedua kitab sahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir berkata, di tahun ini orang-orang diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. Ada yang berpendapat bahwasannya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri dan memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat fitrah itu. Ibnu Jarir menambahkan, pada tahun ini Nabi SAW melaksanakan sholat Id. Beliau keluar bersama orang-orang menuju tempat sholat. Itulah sholat Id pertama yang beliau laksanakan. Orang-orang itu keluar di hadapan beliau yang membawa bayonet. Bayonet itu milik Zubair yang dihadiahkan Raja Najasyi kepadanya. Dan selanjutnya bayonet itu biasa dibawa ke hadapan Rasulullah SAW pada pelaksanaan sholat Id. Yang kedua, nuzulul Quran. Di dalam buku Di Balik 7 Hari Besar Islam, Sejarah, Makna Amaliyah Idul Fitri dan Idul Adha oleh Muhammad Sholihin dijelaskan peristiwa nuzulul Quran yang terjadi pada Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Pada catatan sejarah,
Al-Quran turun pertama kali pada 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hiro. Saat itu usia Rasulullah SAW 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun Komariah atau 39 tahun 3 bulan 3 hari pada tahun Syamsiyah. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1. Masa diturunkannya Al-Quran yakni 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terakhir wahyu yang turun adalah surat Al-Ma'idah ayat 3 pada 9 Zulhijjah 10 Hijriyah atau 8 Maret 630 Hijriyah di Padang Arafah. Fatu Mekah atau penaklukan Mekah terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah. Peristiwa ini menjadi penaklukan terbesar dalam sejarah Islam. Pada buku sejarah dan kebudayaan Islam periode klasik oleh Profesor Dr. Haji Faisal Ismail MA, disebutkan hal yang melatar belakangi penaklukan Mekah adalah dilarangnya perjanjian Hudaibiyah oleh kaum Quraisy. Setelah peristiwa Fatu Mekah itu, Rasulullah SAW menghancurkan berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah dan berhala yang tersebar di beberapa tempat di kota Mekah. Karena kemenangan Rasulullah dan pasukannya dalam Fatu Mekah, membuat kaum Quraisy berbondong-bondong memeluk Islam. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang ini adalah pertempuran besar pertama umat Islam. Perang ini terjadi di bulan Ramadan dan membawa kemenangan bagi umat Islam. Pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak dan tidak sebanding. Setelah Perang Badar, pasukan Muslim berhasil mendapatkan harta rampasan perang berupa 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, dan barang dagangan Abu Sufyan. Pada buku Kedahsyatan Puasa oleh M. Syukrun Maksum, di dalamnya dijelaskan makna Lailatul Qadar. Terdapat dua makna penting Lailatul Qadar. Yang pertama, qadar atau qadar berarti ketentuan Tuhan yang berkaitan dengan hidup dan mati, suka dan duka, sehat dan sakit. Inilah malam ketika Tuhan menetapkan takdirnya bagi kita. Pada Lailatul Qadar, malaikat akan turun dan menuliskan takdir kita untuk tahun berikutnya. Karena itu, di malam itu umat Islam dianjurkan membaca doa-doa dan bermohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kebaikan padanya. Yang kedua, qadar artinya kemuliaan dan keagungan. Lailatul Qadar artinya malam keagungan, malam kemuliaan. Malam itu menjadi begitu mulia karena ada peristiwa mulia yang terjadi padanya. Sahabatku seiman, ada 3 kemuliaan yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Pertama, turunnya kitab suci Al-Quran yang mulia. Kedua, Al-Quran turun kepada Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Ketiga, kemuliaannya juga diberikan kepada mereka yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah dan melakukan amalan saleh. Karena itu pada surah Al-Qadar, kata Lailatul Qadar disebut sebanyak 3 kali. Sebagaimana tertulis dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-5, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Baiklah sahabatku seiman, semoga Ramadan tahun ini menjadi catatan sejarah bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan Allah juga masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan dengan kondisi yang siap dan terbebas dari urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.